Ini ya heaternya ya. Nah ini patah, ini sudah hancur berkeping-keping ya, seperti yang saya katakan tadi. Oke pemirsa, untuk sore hari ini kita akan buat tutor lagi ya, atau kita sekedar review saja. Dan di sini yang kita temukan merek SAP yang kasusnya ngeblok seperti ini ya, seperti di depan saya ini. Kasusnya ngeblok sampai kipasnya pun tidak bisa berputar ya. Tadi sudah kita lakukan penelusuran, jadi untuk perbaikan kulkas 2 pintu digital ya. Untuk cara perbaikannya, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu kita lakukan pengukuran menggunakan apometer ya. Bisa juga menggunakan apometer analog atau digital. Langkah pertama yang kita lakukan pengukuran yang pertama, biasa yang saya lakukan yaitu biasanya yang kita ukur pertama vios ya. Vios itu biasanya berada di cover ya. Di cover di sini semuanya ya kayaknya. Nah ini jalur viosnya ya. Untuk merek SAP biasa untuk viosnya yaitu di warna kabel hitam dan putih seperti ini ya. Ini sekedar teori ya yang kita teori langsung praktek ya. Jadi langkah kedua, apabila kita dan untuk pengukuran kita gunakan buzzer bunyi tit ya. Apabila di sini kita ukur masih berbunyi tit, artinya untuk jalur biosnya jangan diotak-atik, jangan dirubah atau diambil, biarkan saja. Langkah kedua yang kita lakukan yaitu kita lakukan pengukuran soket pada heater. Dan di sini untuk jalur soket sudah kita putus ya, karena saya temukan kerusakan pada soket tersebut ya. Pada soket tersebut kita ukur berkali-kali, saya tidak menunjukkan angka atau tidak menunjukkan kilo ohm yang biasanya terukur 300 ohm. Jadi di sini hanya terukur 0 ya. Terukur 0 artinya untuk prop saya tidak connect. Jadi untuk memastikan prop koneksi dengan baik itu dengan cara kita potong seperti ini ya. Kita potong seperti ini, kita lakukan pengukuran, ternyata memang benar 0 ya untuk jalur heaternya. Untuk langkah selanjutnya, untuk cara setelah kita lakukan pengukuran tidak ada sambung, tidak ada menyambung, langkah kedua yang kita lakukan kita sambungkan ke PLN ya. Ini kita sambung kabel steker, langsung kita cucukkan ke jalur PLN. Apabila nanti kita cucukkan ke jalur PLN, dia menunjukkan 0,4 ampere atau 0,6 ampere atau 0,7 ampere, itu biasanya menunjukkan bahwa heater dalam keadaan baik atau normal. Apabila terukur 0, yaitu biasanya dia terjadi pecah, putus, dan lain sebagainya ya. Biasanya seperti itulah, atau putus kabelnya, biasanya kropos bagian di ujung, atau pecah pada heater kacanya. Dan sekarang kita praktekkan cara pengukuran. Dan untuk pengukuran bagian heater di sini kita sambungkan saja prop ya, kita atur ke kilo ohm. Dia harus menunjukkan yaitu 300 ohm biasanya yang kita. Dan ini setelah kita pasang seperti ini, dia berjalan-jalan terus ya. Dia ini menunjukkan 10 kilo ohm, 9 ohm, dan dia berjalan terus seperti itu. Itu yang terukur bukan heater, karena dia basah ya, terukur air ya, air di dalam. Langkah kedua, apabila kita ukur di sini 0, kita anggap 0 aja ya. Karena kalau kita ukur berjalan-jalan terus seperti itu, artinya itu 0, tidak ada koneksi sama sekali. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita sambung menggunakan steker ya. Saya kalau setiap perbaikan saya selalu membawa steker seperti ini.
untuk melakukan pengukuran atau pengetesan ya. Langsung kita tes menggunakan PLN langsung. Nah, kita ikatkan di sini. Dan yang sebelahnya juga sama, kita ikat di sini. Lalu kita ambil stop kontak, kita colokkan ke listrik langsung. Dia harus menunjukkan di sini harus ada suara kretek 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 kretek. Lalu biasanya keluar asap seperti itu ya. Kalau misalnya nggak ada suara seperti itu, kita ukur aja menggunakan tang ampere. Ini kita colok ke listrik langsung. Sudah kita colok ke listrik, langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita ukur menggunakan tang ampere ya. Pastikan sebelum kita masukkan tang ampere dalam keadaan 0. Dan sekarang coba kita jepitkan di bagian kabel di sini, salah satu kabel, dia harus menunjukkan angka. Dia tidak menunjukkan angka sama sekali, biasanya menunjukkan 0,7, 0,6 atau 0,4 ya. Apabila itu tidak ada tanda-tanda, artinya untuk heaternya sudah putus atau sudah hancur berkeping-keping, biasanya seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita cabut dulu, kita akan bersihkan batu esnya. Bagaimana cara membersihkan batu es ya apabila kita jauh dari keran air, apalagi kulkasnya besar seperti ini, cukup kita siram aja menggunakan air seperti ini ya. Dan untuk melakukan penyiramnya kita lakukan berkali-kali. Nah, seperti ini. Karena ini plastik ya, lebih cepatnya kita akan pukul saja ya, supaya kita lebih cepat pekerjaannya. Nah, seperti ini. Tapi pelan-pelan untuk memukulnya, jangan sampai covernya pecah. Nah, kalau seperti ini dia langsung kena gede ya. Nah, kenanya langsung segini. Ini lebih mempercepat pekerjaan kita. Ini sudah dapat satu baskom. Langsung kita pukul terus sampai bersih. Nanti kalau misalnya tinggal sisa sedikit, kita siram menggunakan air supaya lantainya tidak banjir. Ini kalau tinggal sedikit seperti ini ya, karena kita mau ngambil heaternya posisinya di bawah di sini, maka kita akan bersihkan semuanya ini sampai benar-benar bersih dengan cara kita siram menggunakan air ya. Ini sudah banjir bagian bawah. Kita siramkan seperti ini dan terus ya. Ini tadi kita pukulin. Kalau tidak saya pukul belum selesai teman-teman ya. Kalau cuman kita siram-siram saja ya habis air banyak. Jadi kita pukul yang gumbal-gumbal gede-gede ini. Dapat satu baskom penuh ya. Ini sudah mencair, kalau nggak mencair ya penuh itu. Terus kita siram-siram terus sampai habis. Sudah kita lakukan penggantiannya. Ini terukur 319 resistansinya. Kalau sudah terukur seperti ini berarti sudah oke, siap pakai. Sekarang sudah kita angkat ke depannya, jadi kita nggak menunggu bersih karena yang bagian bawah sudah banjir. Dan sekarang kita perhatikan ini ya heaternya ya. Nah, ini patah, ini sudah hancur berkeping-keping ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi benar heaternya adalah hancur berkeping-keping. Nah.
pelat ya, kalau langsung kita tarik nggak bisa, harus kita buka dulu pelatnya. Nggak tahan tangan saya karena terlalu dingin. Sekarang kita tarik aja kabelnya di sini. Ini ya, heaternya sudah kita ambil, jadi patah heaternya. Di sini bagian bawahnya ini banyak batu esnya, jadi kita akan siram terus sampai batu esnya habis. Jadi batu esnya di sini menutup lubang ya, lubang pembuangan belakang, makanya ini untuk airnya itu banjirnya ke depan terus, nggak mau buang ke bagian belakang. Dan mungkin videonya sampai di sini dulu, hanya sedikit trik cara pengukuran. Dan setelah kita lihat benar heaternya yang patah di sini. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.